dari Kotari Baru ngajar kemana-mana, ke Kalimantan, UIN Antasari, seluruh profesornya itu tahu metode ini. Seluruh mahasiswanya yang kemudian dipesantrenkan selama 1 tahun, sayalah yang memulai seluruhnya yang mengajar. Di Palembang, seluruh pesantren-pesantren terbesar di Palembang, saya juga ikut andil untuk mengajarkan, menerjemahkan Al-Quran, i'rab Al-Quran, dan baca kitab ini. 2 tahun lalu saya hadirkan proposal ke kabupaten ini. Kemudian akhirnya hari ini saya berdiri di sini di tempat orang tua saya. Yang kedua, yang saya muliakan, Ayahanda Zulkifli Sitorus. 2 tahun saya di kabupaten ini mengajukan proposal. Tidak kemudian ada jawaban. Hadir saya kepada beliau, ternyata kemudian beliau merespon. Dan akhirnya hari ini bisa kita laksanakan pelatihan metode Yasin. Dan itu semua saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Makmum. Ya, coba berdiri dulu Ayahanda Makmum. Mana Ayahanda Makmum? Beliau yang mengajak saya hadir ke sini, Bapak Kakek. Beliau yang mengajak saya hadir bertemu dengan Pak Zulkifli Sitorus. Kemudian beliaulah yang kemudian mengiyakan sehingga hari ini terjadilah dengan izin Allah bahwa kita lakukan pelatihan metode Yasin. Kemudian ada Bapak Kaharudin, Masya Allah saya sudah sering bertemu dengan beliau. Kemudian yang saya muliakan juga Bapak Sekda, Bapak Haji Muhammad Faisal Hasrimi. Kemudian kepada tokoh masyarakat, kepada semua tokoh-tokoh muslim, kepada semua ayahanda, peserta, dan semuanya ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Pertama, perkenalkan nama saya Irfan Widodo. Saya lahir di Kotari Baru. Kemudian tamat SD saya pondok pesantren di pesantren Al-Husna Marendal 1. Kemudian setelah itu saya kuliah di Jakarta, ngambil jurusan hubungan internasional di Universitas Nasional. Dulu saya kerja di kedutaan Malaysia. Namun beberapa lama saya bekerja di kedutaan Malaysia, ternyata saya berpikir hanya menjadi kacung-kacung saja. Kapan saya bisa merubah negeri saya? Kapan saya bisa merubah kampung saya? Kalau kemudian saya hanya menjadi kacung. Akhirnya saya keluar dari situ, kemudian ngajilah di satu musola. Pada tahun 2009 itu lahir namanya metodologi pembelajaran namanya Granada. Kemudian kita buat satu sistematis, satu metodologi bagaimana bisa mengantarkan anak-anak kita yang usianya mulai berapa saja. Asalkan dia bisa membaca Al-Quran, saya pastikan dia bisa menerjemahkan Al-Quran dan baca kitab. Kalau kita lihat ada pertanyaan seperti ini, apakah setiap muslim mau ketika membaca Al-Quran bisa menerjemahkannya? Kira-kira jawabannya pasti. Pertanyaan berikutnya, mengapa lebih banyak yang nggak bisa? Kurang lebih jawabannya, belajarnya susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga orang menganggap bahwa pelajaran nahwu sorof itu, pelajaran balaghah itu, pelajaran mantik itu hanya pelajaran yang sangat susah.
Wa artinya apa? Dan. La sungguh. Qad pas nanti gak usah diterjemahin. Nanti 3 hari berikutnya kira-kira tahu nggak qad artinya. Kemudian yasarna. Udah. Ada tasdid di situ. Kemudian itu artinya sungguh telah kami mudahkan. Berarti kalau begitu walaqad yassarna al-Qur'ana, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lisikri, untuk dipelajari. Ada 3 sungguh. Ada kata taukid 3 di situ. Sungguh kami mudahkan Al-Quran. Pertanyaannya, kira-kira Allah lagi bercanda nggak? Kira-kira Allah ketika nyebutnya sungguhnya sekali saja itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Apalagi Allah nyampeinnya 3 kali. Dan teks ayat ini diulang di surah Al-Qamar sebanyak 4 kali. Dan tidak berubah redaksinya. Pertanyaannya habis ini, kira-kira ada berapa sungguh? Yang dari mana? Kira-kira ada berapa sungguh ya Allah? Ada 12. Kalau ada 12 kali Allah sebutkan kata tauhid di situ, sungguh 12 kali kami mudahkan Al-Quran, Allah nggak bercanda tidak? Tidak. Pertanyaannya berikutnya adalah siapa yang mengajarkan? Kalau Al-Quran itu benar-benar mudah, siapa yang mengajarkan? Dijawab di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman Allamal Quran. Siapa yang mengajarkan Quran? Allah. Kita sebagai seorang guru, seorang pendidik hanya mengantarkan saja. Bagaimana anak-anak didik kita itu bisa menerjemahkan Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca kitab suci. Ternyata permasalahannya ada di mana? Di sini permasalahannya. Pertama, Allah menjamin Quran itu mudah, tapi cara belajar kita seolah-olah Al-Quran itu susah. Berapa banyak para ustaz kemudian datang mengajarin anak-anak pakai udel-udel, pakai gamis, pakai rotan. Kira-kira anaknya yang mau diajarin merasa takut atau tidak? Maka ayo kita rubah. Para penyuluh agama seluruhnya, ayo kita rubah cara mengajarkan Quran. Hari ini kebanyakan masjid, kalau anak-anak hadir ke masjid, kalau kemudian ribut, dimarahi sama pengurus masjid. Benar nggak yang takmir masjid? Benar. Kapan kita melihat anak-anak kita lagi canda-candanya di masjid? Di rumah dia tong, pergi sana tong ke masjid ngaji. Di rumah dimarahi. Sampai masjid, pengurus masjid marahi. Akhirnya dia main PS. Akhirnya dia main gundu. Akhirnya dia main internet. Ayo takmir masjid, gak apa-apa anak-anak kita canda di masjid. Jadi yang pertama adalah permasalahannya cara mengajar kita yang seakan-akan Al-Quran itu sulit. Yang kedua, Allah menjamin Al-Quran ini mudah, tapi cara belajar kita belajar bahasa Arab dulu, baru belajar Al-Quran. Padahal ayatnya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Mana dulu? Qur'anan Arabiyyan. Qur'annya dulu baru bahasa Arab. Kita belajarnya bahasa Arab dulu baru Quran. Sesuatu bahasa itu dikatakan menjadi bahasa apabila dia memiliki 30.000 kosakata. Barulah itu menjadi bahasa.
pakai otak kanan saja. Yang hafal Quran hafal saja, tapi dia tidak mengerti maknanya. Yang kemudian belajar tafsir saja, tapi dia tidak hafal Al-Qur'annya. Maka kemudian ayatnya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayahanda dan ibunda semuanya, saya mohon minta waktu sedikit lagi untuk menjelaskan di sini, karena metode Yasin itu adanya di sini, ya, di sudur. Allah bagi otaknya ada otak kanan, otak kiri, dan otak alam bawah sadar. Ya. Rasulullah dibelah dadanya, dicuci sudurnya sebanyak 3 kali. Lahir, kemudian saat hitam, kemudian saat Isra dan Mi'raj. Dimasukkan Al-Quran di sudurnya. Pertanyaannya hari ini adalah, kita pendidik Al-Quran tidak pernah tahu bagaimana cara sudur belajar. Al-Quran diturunkan ke sudur, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara belajar sudur. Kalau otak kiri belajar itu sangat cepat. Ayahanda dan ibunda semua yang hadir di sini semuanya menggunakan otak kiri. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan hari ini itu semuanya Bapak dan Ibunda dengarkan dengan baik dan pasti paham. Tapi ingat, keluar dari pintu tersebut akan mengalami PDI, penurunan daya ingat. Karena otak kiri itu hanya mampu merekam memori 7 jam. Setelah 7 jam dia PDI, penurunan daya ingat. Ada orang yang belajar dengan cara otak kanan, lama, lemah, tapi dia mampu merekam memori sebanyak 7 hari. Setelah 7 hari, dia akan PDI, penurunan daya ingat. Ada yang sangat luar biasa, yaitu sudur, yang dia akan dibawa sampai mati. Kalau tidak percaya, saya tanya kepada Bapak, kira-kira masih bisa menyanyikan balon pada ini? Bisa? Balonku ada 5, bisa? Kenapa hafal? Kenapa bisa? Karena apa? Karena dia pakai sudur. Hebatnya kita pengajar Al-Quran, hebatnya kita guru-guru agama adalah tidak tahu bagaimana cara sudur ini belajar. Ayahanda dan ibunda semuanya, ternyata cara belajar sudur adalah menggunakan otak kiri, menggunakan otak kanan, diulang-ulang sebanyak 28 kali, sehingga dia masuk ke alam bawah sadar, sampai kalau bisa tidur pun isinya adalah Al-Quran. Itulah cara belajarnya sudur. Maka di sini di depan Bapak Kakak Nir, saya akan tampilkan. Coba kemudian kita memulai bagaimana sih cara sudur itu belajar. Ini metodologi belajarnya nanti kita bahas saat training 3 hari ke depan. Ini saya buat ada kata Yasin. Dari 2619 mufradat yang ada di dalam Al-Quran, ini ada 185-an yang kemudian saya rangkum menjadi 20 kolom yang sering-sering diulang di dalam Al-Quran. Ya, kita kenal namanya kolom 1 kana wa akhwatuha. Pernah dengar kana wa akhwatuha? Kemudian inna wa akhwatuha. Pernah dengar? Kalau Bapak dan Ibu bawa lembarannya, dapat lembarannya, buka kolom 3, halaman 3. Pertama, belajarnya dengan cara otak kiri, yaitu melotot. Otak kiri itu kerjanya melotot saja. Maka orang-orang yang sering melotot, biasanya para pejabat banyak otak kirinya, banyak menggunakan otak kirinya. Karena apa? Karena ada lagi pejabat yang di atas untuk itu. Nih, kana wa akhwatu. Nanti kita hafalkan dengan cara alam bawah sadar. Gimana caranya? Kana adalah
saya mau bareng-bareng yang di kolom 2 yang pendek. Ya. Inna wa akhwatuha. Coba 1 2 3. Inna wa akhwatuha. Suaranya keras. 1 2 3. Inna wa akhwatuha. Siapa yang suaranya keras, dia yang paling pintar. 1 2 3. Inna wa akhwatuha. Inna. Artinya apa? Sesungguhnya. Anna. Artinya sesungguhnya. Ka'anna. Seakan-akan. Lakinna. Tetapi. La'alla. Semoga, supaya. Laita. Andai kata. Nah ini kita masukkan ke otak kanan. Kita nyanyikan. Bagaimana cara menyanyikannya? Inna sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Karena seakan-akan. Lakinna tetapi. La'alla semoga, supaya. Laita andai kata. Bisa? Coba sekali. 1 2 3. Inna sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Tarik. Karena seakan-akan. Lakinna tetapi. La'alla semoga, supaya. Laita andai kata. Kalau melotot itu otak kiri. Kalau senyum itu otak kanan. Kalau melotot senyum, melotot senyum, melotot senyum, diulang 28 kali. Itulah cara sudut belajar. Itulah cara sudut belajar. Jadi sekali lagi saya minta nyanyinya sambil senyum. Jangan inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Bisa, tapi nggak masuk alam bawah sadar. Bisa sekali? Saya mohon maaf sekali lagi. Yuk, 1 2 3. Inna sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Karena seakan-akan. Lakinna tetapi. La'alla semoga, supaya. Laita andai kata. Jadi ibunda dan ayahanda, dari hari ini sampai 3 hari ke depan kita belajarnya bernyanyi terus. Jadi saya berharap bawa air minum sendiri dari rumah, ya, bawa bekal sendiri dari rumah. Insya Allah kita akan sama-sama bunyikan terjemah Al-Quran. Makanya sebagai informasi, saya mendirikan pondok pesantren Pak Sekda. Sebagai informasi, saya mendirikan pondok pesantren di Kota Ribaru. Saya mau buat pesantren itu adalah satu pesantren model, yaitu pesantren wisata. Jadi hari ini pesantren itu saya tanami pohon durian semua. Mudah-mudahan Pak Sekda bisa membantu program saya ini, Sekitar pondok pesantren itu insya Allah saya akan tanamkan durian semua. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan ada namanya pesantren durian, pesantren liburan durian Nusantara, yaitu berada di Serdang Bedakai. Kalau itu semua saya mohon kepada Bapak Sekda, Bapak Kakanwil membantu program ini sehingga program ini bisa membumi. Di Man Jakarta semuanya itu sudah diterapkan metode ini. Nanti kalau Pak Kakanwil datang ke Jakarta boleh main di Man 7. Kita budayakan setiap hari 1 ayat kepada anak-anak sekolah. 1 hari 1 ayat menghafal dan terjemahannya. Maka setahun dia sudah berapa ayat? 2
2 tahun dia berapa ayat, 3 tahun dia berapa ayat, maka wajar tamat MI, tamat Sanawiyah, tamat MA mereka mengerti Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama. Saya tutup apabila ada perkataan saya salah. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibunda semuanya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.